Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syahrian Rozani dengan NIM E1D0171110. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Perbudakan Modern dan Human Trafficking di Indonesia. Perbudakan adalah suatu institusi di mana seseorang memaksakan hak kepemilikan dan merusak personal atau sifat orang lain dan menjadikannya sebagai barang milik dan tidak memberikannya hak apapun. Secara simpelnya, perbudakan adalah situasi atau kondisi di mana seseorang memiliki kuasa atau berkuasa atau memiliki hak milik terhadap orang lain secara paksa. Sedangkan human trafficking atau perdagangan manusia sudah dijelaskan pada pasal 3 protokol PBB yang memiliki arti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dan atau pengiriman seseorang dengan bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, atau menerima dan memberikan pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh tujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Dengan populasi yang lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia termasuk dari negara yang besar. Dan dari populasi yang besar tersebut, lebih dari 7 juta jiwa masih tidak memiliki pekerjaan atau unemployed, atau dalam bahasa kasarnya adalah nganggur. Karena hal ini, kemiskinan ada di mana-mana yang menyebabkan orang-orang mencari pekerjaan dalam bentuk apapun atau menerima pekerjaan dalam bentuk apapun, dan inilah yang bisa saja menjadi faktor human trafficking di Indonesia. Di Indonesia juga kasus human trafficking ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang tercatat dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada 1007 kasus hingga tahun 2015 dan ada 542 kasus yang baru terselesaikan. Indonesia juga menjadi sumber tempat transit dan penerimaan trafficking seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat menjadi sending area terbesar dari korban trafficking pada perempuan dan anak. Hal ini berbanding terbalik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang di sana sudah diatur secara tegas mengenai larangan perdagangan terhadap anak. Namun dalam penerapannya belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anak di Indonesia. Perbudakan adalah salah satu bentuk dari human trafficking. Salah satu bentuk perbudakan di Indonesia adalah kerja paksa. Kerja paksa termasuk ke dalam perbudakan karena di dalam kerja paksa seorang tuan atau bos dari pekerjaan tersebut tidak memberikan hak terhadap para pekerjaannya. Contoh paling sederhananya yakni diberikan gaji yang tidak layak atau bahkan tidak diberikan gaji sama sekali. Terus perbudakan ini juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hukum pidana juga mengatur hukum dari perbudakan ini, seperti yang tertulis pada KUHP pasal 333 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa yang sengaja menahan atau merampas kemerdekaan orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum dipenjara selama-lamanya 8 tahun. Kasus
perbudakan di Indonesia, yakni yang pertama kasus Benjina pada tahun 2015. Kasus ini terjadi di tempat terpencil di Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, yang dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resource. Korban dipaksa bekerja oleh sebuah perusahaan perikanan berbendera Thailand di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara ilegal dengan dokumen perjalanan palsu. Kasus yang kedua adalah kasus Suprianto pada tahun 2015, yaitu penganiayaan seorang anak buah kapal yang bernama Suprianto yang berkewarganegaraan Indonesia hingga meninggal dunia, yang dilakukan oleh teknisi kapal dan kapten kapal dari kapal berkewarganegaraan Taiwan. Kasus kapal Long Sing 629 adalah kasus yang ketiga, yakni kasus meninggalnya 4 anak buah kapal yang diduga karena diperlakukan secara tidak layak. Dan kasus perbudakan yang baru-baru ini diberitakan pada Januari 2022 mengenai kerangkeng manusia bagi pekerja sawit yang diduga perbudakan modern di rumah Bupati nonaktif Langkat. Kasus-kasus di atas adalah salah satu contoh perbudakan modern, yakni kerja paksa tanpa memberikan hak kepada pekerja, seperti pemberian gaji yang tidak sesuai, bahkan tidak diberikan gaji dan dipaksa untuk bekerja dengan waktu yang tidak sesuai. Kesimpulannya adalah human trafficking di Indonesia terjadi karena beberapa hal, seperti banyaknya pengangguran yang menyebabkan mereka sangat membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, mereka mau menerima segala bentuk pekerjaan tanpa memikirkan hal itu adalah bentuk human trafficking atau pekerjaan yang sebenarnya. Hal itu dapat dimanfaatkan oleh para pelaku dari human trafficking ini, dan hal ini dapat berujung kepada perbudakan. Meskipun pemerintah sudah berusaha untuk menanggulangi human trafficking dan perbudakan ini, kita sebagai rakyat juga harus lebih waspada. Seperti contoh kecilnya, lebih memperhatikan agen perekrut untuk kita yang ingin bekerja di luar negeri contohnya. Dan dengan hal ini kita berharap agar perbudakan dan human trafficking ini dapat dicegah di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Sekian, terima kasih.